ke minggu kelima ya, pertemuan kelima. Mungkin bentar lagi kita ada responsi kan. Karena kita cuma ada 14 pertemuan ya. Jadi ini udah pertemuan kelima, 2 pertemuan lagi. Atau bahkan 1 gitu. Jadi yang belum ngerti boleh bertanya atau boleh sekarang tanyain lah bingungnya di mana. Biar nggak lanjut ke materi selanjutnya gitu. Atau kita mundur kembali sebentar gitu. Cari yang mana yang perlu kita selesaikan. Masih ada yang bingung? Nggak perlu takut ya? Atau udah paham semua? Paham berarti ya? Laporan ada yang masih bingung untuk ketentuannya? Oke, mungkin saya buka share screen ya. Ini udah kelihatan belum? Udah ya. Nah, untuk materi selanjutnya itu kita masuk ke counter ya. Ini termasuk materi ini ya, materi terakhir dari teori kita ini. Nanti selanjutnya kita masuk ke simulasi. Jadi kayak yang sebenarnya gitu. Karena counter ini prinsipnya mirip sama timer ya. Mungkin penjelasannya itu counter itu sama menghitung juga. Tapi dia bisa menghitung mundur atau menghitung maju. Ya dalam arti kalau timer kan berdasarkan waktu. Kalau counter ini berdasarkan pulsa, berarti kita yang tentukan. Misalnya kita klik, misalnya ada inputan 1, dia menghitung 1, ada inputan 2, hitung 2, ada inputan lagi, hitung 3. Mungkin itu penggunaannya biasanya di sorting ya. Jadi kan di industri itu ada kayak packing gitu ya, packing. Jadi per dus itu kan biasanya ada 12 barang. Nah, ada counter untuk yang menghitung barang yang isinya gitu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12 barang dihitung menjadi satu barang. Nah, yang menghitung 1 dus gitu. Counter yang tadi hitung 12 barang, counter selanjutnya hitung 1 dus. Nanti masuk ke counter selanjutnya masuk menjadi 1 box gitu. Atau 1 mobil, itu dihitung oleh counter ya. Fungsinya biar nggak perlu menghitung manual gitu. Bisa, atau bisa juga berapa barang yang lewat gitu. Nanti udah kita tentukan 10 barang yang lewat. Nanti ada menghasilkan output apa gitu. Nah, contoh gunanya kayak gini ya. Ini pengenalan awal dulu. Kembali lagi kita punya normally close, normally open, di bawahnya. Nah, karena kita nggak perlu save holding ya, ini kan kita penjelasannya untuk yang bagian counternya dulu, counternya aja, tinggal usah pakai pengunci. Kita kasih counter yang ini ya. Ini ada step counter, fast counter, high speed counter. Kita pakai yang counter ini. Kita kasih output di mana? Mungkin output itu biasanya di D. Ini untuk output kalau kita misalnya di pressure ini kita bikin 10. Setelah 10 output keluar. Itu pakainya di D. Kalau dia pakai di high, berarti kita kontrol nih 10. Input 9 itu outputnya keluarnya di E. Kalau reset ke 0, outputnya di F. Jadi kita pakai 3 outputan. Ini gambaran aja ya.
Yang biasa dipakai itu yang D. Ini penjelasan pertama, R itu reset ya. R itu reset. Jadi kalau misalnya ini udah bernilai 10, ada inputan di R, maka ini kembali lagi nilainya 0. Kalau yang S ini apa ini ya? Nanti kita lihat ya. Kalau yang CU ini, oh ini ada. S itu ada set. Berarti set ini kayak kita bikin di presentnya ini misalnya 10 ya. Kita bikin 10. Nah, berarti ini kan awalnya 0. Nanti kalau di set dia langsung ke 10. Nanti kita pas running kita lihat. Kita punya ini. Ini dari 0 ke 1, ke 2, down. Nah, berarti udah 10 bisa kita kurangi lagi. Misalnya udah 5, kita kurangi lagi pakai counter down. Ya, kita kasih nah, kita kasih alamat biasa. Ini pakai alamat 0. Ini pakai alamat I01, I02, 03, 04. Ini alamatnya Wiki biasa. Nah, kita running ya. Nah, ini kita punya counter up ya. Counter up ini kan udah posisi sekarang 0, kosong. Ini setelah present kan 10. Berarti setelah 10 kali ini ditekan, maka keluar output di sini di D. Kita coba perhatikan ini 0, kita F1 0. Nah, ini kan nambah 1. Ini 2. Nah, ini sebenarnya bukan tombol ya kalau yang aslinya. Ini semuanya berbentuk sensor. Ini sensor, ini sensor. Ini bisa sensor, bisa tombol. Ini bisa sensor, bisa tombol. Sama sih, ini bisa sensor atau tombol. Tapi untuk yang counter up, counter down, mungkin umumnya dipakainya sensor. Misalnya ada barang lewat, kedetek, baru dihitung 2. Nanti ada lewat lagi barang, dihitung 3. Nah, yang ini counter down. Counter down ini kan 3. Bisa kita kurangi pakai counter down. Nah, 2, 1, sampai 0 misalnya. 0. Nah, kalau kita kembaliin lagi nih, dia 99. Nih, ini yang saya bilang tadi, hidup di E. Ini don't count overload. Nggak ngerti juga saya bahasa Inggrisnya. Jadi kalau udah ini kan presentnya harusnya 10 ya, tapi kok bisa 99. Jadi yang E ini hidup. Ya, biasanya yang dipakai memang yang D. Baru kita kembaliin lagi ke 0. Nanti yang ini yang hidup. Nah, ini yang hidup. Padahal tadi ini 0, ini nggak hidup ya. Itu karena dia mendeteksi
mundur gitu, kayak abnormal mungkin dari presentnya kan tadi ini 10, tapi bisa 99 kembali lagi ke 0. Nah, ini hidup. Ini kita kembalikan. Nah, baru kita pakai ini 0 lagi ya. Nah, ini 0. Nah, kita pakai yang ini S. Kan set. Nah, set berarti langsung ke settingan dia tadi. Misalnya kita set 10, berarti present 10, kita masukin inputan di sini S, langsung ke 10. Nah, kita punya yang di atas reset 10, kita reset jadi 0. Nah, ini cuma di trigger aja ya sekali. Ini nggak boleh ini terus-terusan nerima tegangan. Ini nggak boleh. Kalau nerima tegangan nggak bisa ngitung dia. Contohnya ini kita ada tegangan di sini, kita counter up kan nggak ngitung. Ini juga kalau di high terus ke sini, nah dia yang di sini harus dibalikin lagi baru menghitung. Kalau di high terus tetap hitungan satu, dia nggak kayak ini karena ini high, ini 1, 2, 3 kayak timer, enggak, beda gitu. Kita reset 0. Jadi biasanya yang digunain itu yang ini aja, yang ini aja yang biasa digunain. Ini counter up atau counter down, reset. Karena biasanya perusahaan kan cuma menghitung aja. Berarti menghitung aja kita pakai ya counter up aja. Yang set yang nggak perlu gitu. Nah, biasanya cuma gini ya. Belum simpan. Nah, biasanya kayak gini aja yang dipakai. Nah, biasanya gini aja. Counter up, kita butuh counter up berarti pakai gini. Tik, kita reset. Ini penjelasan counter ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Mas, izin bertanya, Mas. Nah, present ini di setting. Di present. Nanti keluar gini. Diarahkan ke sini, present ditekan, nanti keluar. Bisa nggak? Udah bisa, Mas. Nah, present ini tergantung ya. Kalau kita mau penggunaannya buat monitoring, present kita pakai default aja 99. 99 gini boleh kayak gini. Ini kan 999 maksimalnya. Misalnya kalau kita butuhnya kayak untuk trigger sesuatu, kita pakainya, kita atur nih misalnya 9, 8, 5, 1. Nah, ada yang masih bingung? Izin bertanya, Mas. Apa ya, Mas? Apa? Punya aku. Kenapa? Itu kalau dipencet tuh presetnya nggak jalan. Masih 0 gitu loh, Mas. Oh, coba share screen. Aku pakai handphone ini.
ini udah di running belum yang di tengah ini? Udah, Mas. Tunggu ya. Ini kan, Mas, yang simbol. Nah ya, ditekan. Aku tekan. Nah ya, baru kembaliin ke 0. Ke F0 lagi. Oh, Itu tetap, Mas. yang di atas belum di running gitu kan? Itu yang di atas belum di play, kiri, yang kiri atas, yang hijau itu. Oke. Oh iya, lupa, Mas. Oke. Jadi okein, dah. Oke. Nah, oke. Lupa, Mas. Sorry ya. Oke. Ada lagi yang Makasih, masih Mas. bingung? Oke. Yang mau nanya tadi siapa lagi ya? Saya, Mas. Oh iya. Nyari Nanya apa? komponennya itu di mana, Mas ya? Nyari komponennya di bagian function block yang di tempatnya timer. Oh iya, Mas. Cari aja, diarahkan, gak usah ditekan, ada nanti counter yang 1, 2, 3 gitu. Nemu ya? Udah, Mas. Makasih, Mas ya. Oke. Nah, ini saya kasih gambaran ya. Kita sekarang pakai Mas, screen. apa? Enggak, Mas. Tadi belum saya screen. Oh. Kayak simulasinya gitu lah. Kayak biar ada gambaran gimana ya. Kita buka. Mungkin yang ini ya, buka Factory IO-nya. Ini sebelumnya kartunya dulu, konten blok bolnya. Nah, ini kita biar gambarannya gitu lah. Kalau biar nggak bingung, kita pakai scan aja di sini. Berarti mau pakai yang mana? Misalnya, ini ada nih counter ya. Nah, ini pas nih, pas. Ini sensornya ya. Mungkin di elektronika industri kalian udah belajar atau enggak, atau belum. Ini kita hapus aja karena kita penggunaannya satu counter atau dua counter bisa. Kayak ini yang tadi counter up, nih counter down. Tapi kalau ini counter up, counter down, ya hasilnya 0 terus. Baru dihitung satu, dihitung lagi, di counter down berarti 0. Ini kita hapus aja yang ini. Ini aja. Mungkin yang ini buka dulu ya, biar sama lah gitu. Ini di gambar ini Windows ini gambar rumah, baru di scan, baru pilih yang ini ya, yang counter. Yang counter. Kalau buat sendiri bisa juga. Cuman biar simpel aja, kita pilih yang ini. Ingat ya, kita pakai ini ya. Jadi biar mirip benar-benar ke dunia industrinya langsung ya. Kita hapus yang tadi sini. Nah, kemarin mungkin ada sedikit lupa lah kalian. Mungkin ya penjelasannya. Ini saya jelasin lagi. Ini ada sensor lagi. Ada 3 sensor. Ini kita hapus lagi aja. Jadi kita punya satu sensor. Nah, ini ada motor 1,
motor 2. Ini nanti kalau barangnya lewat sini bilang ini barangnya nimbul. Nah, jadi untuk cobain mesinnya ini kita ke view, baru dock Altec nih ya. Kan kita coba dulu di sini ya, running. Kan barangnya ada keluar di emitter tadi ini, emitter. Baru prinsipnya gimana sih gitu kan? Ini kita anggap menghitung counter tadi ya. Ini sensornya ya, sensor proximity biasanya bisa, atau ultrasonic. Cuman ultrasonic kan di industri sangat jarang digunakan karena banyak suara berisik, jadi ada noise. Berarti ini kita jalankan dulu yang ini conveyor ya, ini conveyor. Ini kita jalankan. Nah, ini berhenti ya. Berhenti ya. Karena ini belum jalan, baru kita jalankan yang buffer conveyor. Berarti dia mengontrol 2 motor ya. Dia mengontrol 2 motor. Jalan. Ini kita aktifkan. Nah, ini kan dia add entry ini kedetek nih barang lewat. Ini kedetek. Ini kedetek. Nah, gini ya. Ini kan kenapa prinsip ini nih proximity ini kok udah high duluan? Karena di sini kan dia didetek apa nih kayak pantulannya high, berarti diginiin low, ini high low gitu. Jadi kalau kondisinya ini udah high, nanti kita pakainya berarti karena udah high duluan. High kan berarti terhubung, udah on gitu, pakai normally close. Pakai normally on boleh, tapi penggunaannya beda lagi gitu. Nah, kita kan buff conveyor yang ini, baru entry conveyor yang ini. Berarti ada 2 motor. Gambarannya gitu, kita punya 2 motor. Remover ini nggak usah dipikirkan. Sama yang mana nih ya tadi? Emitter ya, emitter ya. Nah, emitter sama remover nggak usah dipikirkan ya. Berarti kita punya, kita punya 2 motor sama 1 sensor. Tapi kok anehnya ini nggak ada tombol start ya running. Kita tambah dulu ya. Kita tambah tiang. Nah, boleh pakai ini tiang ini. Baru kita pakai ini panel. Ini diputar. Salah, ini yang pakai yang yaw. Nah, kita arahkan, tekan mouse kiri aja ditahan. Tekan ini V, baru ini tekan mouse kiri, dilepas. Nah, ini panel, ini panelnya buat ngontrol ini ya. Kita punya tombol yang biasa. Kita punya push button off. Kita naikin ke atas. Ini kebalik nih ya. Dirubah. Nah, kita punya tombol start.
Kita punya ini ya, indikator on. Salah. Nah, ini kita punya tombol stop sama tombol start. Ini cuman indikator hidup aja ya. Untuk merubah ini bisa di sini. Bisa di sini. Kita booster button. Ini lampu. Enggak, indikator on. Masuk stop button. Nah, ini masuk stop button like. Nah, ini di sini ada lampu juga ya. Di sini ada lampu juga, ini lampu juga ada. Jadi ini sama ini kita gabung aja nanti alamatnya. Di sini kan kita punya inputan 2, start button, stop button. Outputan ada tadi 2 ya, 2 ada. Inputan ada 3, sensor, stop button, start button. Output ada motor, 2 motor sama lampu 3. Ini lampu start sama juga dengan ini kita gabungin nanti sama lampu stop. Tapi stop gak usah kita gunain lampunya. Yang kalau biar nggak bingung kita gunain satu lampu aja. Alamatnya digabung nanti. Kalau kita tekan start, ini barangnya jalan. Nanti masuk ke sini dihitung 1, jalan ini hitung 2. Nah, masuk ke sini yang sudut kanan. Nah, ini pakainya yang TCP Modbus TCP IP client. Nah, ini kan ada coil 0, coil 1, coil 2, coil 3. Ini ada ini ya sensor, ini aktuator. Ini input, ini output. Berarti kita ini kita buang aja, buang. Masuk ke coil 0. Coil 0 ya. Biar nggak bingung kita keluarin semua. Ini kita punya output ada ini ya, ada ini 1. Ini buffer conveyor, entry conveyor, indikator on. Indikator on. Kalau nggak like indikator sama tadi apa ya? 3 ya, outputnya 3 ya. Berarti ini kita ubah di konfigurasi. Inputnya kita bikin aja yang pertama stop, masuk start, baru masuk ke mana ya untuk sensor. Ini add entry ya. Add entry ini sensor tadi ya. Kita punya output berapa tadi? Coba kita tambah aja. Kita bikin ini dimulai dari 10. Kita punya 4 aja. Kita bikin 4. Nah, berarti dari 10 kita punya
move conveyor, entry conveyor, sama balik indikator. Kita punya 3. Inputannya, ini inputan sensor tadi. Coba kita lihat lagi. Ini nama sensornya apa ya? Ini ya entry ya. Nah, sekarang kita coding. Kita program ya di bagian sini. Kita buat baru aja nih, kita hapus soalnya. Ada nggak yang ngikutin? Ketinggalan Mas di factory ini. Perhatikan dulu Mas. Oh, perhatiin dulu aja nggak apa-apa ya, biar dapatlah gambarannya. Iya Mas, baik Mas. Diperhatiin aja dulu. Kita tadi punya normally close stop ya. Nah, stopnya kita pakai normally open. Itu karena gini, di Factorio ini kasusnya, ini kan yang stop button ini aktif. Jadi kalau dibikin dia normally close, nanti ini nggak terhubung. Jadi ini tetap kita bikin open, padahal ini dia stop. Dia gara-gara di sini udah aktif duluan. Jadi kalau ini dibikin normally close, jadi dia normally open. Jadi kita bikin normal open, biar di Factorio ini kan udah langsung hidup ya nih. Jadi seolah-olah ini udah normally close. Kita punya start, baru tadi kita punya hutan. Kita pakai penguncinya di sini. Nah, kan tadi kita punya 2 motor ya, 2 motor. Kita punya dua outputan. Tapi kita punya lampu. Jadi kan punya lampu. Kan itu output juga, kita pasang aja di ini aja. Lampu itu kita pakai buat nanti setelah barangnya lewat 10 aja. Lampu yang ini ya. Lampu yang ini. Yang ini. Jadi kalau udah 10 barang atau 5 barang lewat, nanti yang ini yang hidup. Ya, kita ya, oke. Masuk ke fungsi selanjutnya. Ini pakai alamat yang ini nanti ya. Kita punya output. Kita pasang counternya. Counter. Nah, ini jadi jangan di reset. Oke. Kalau biar enak lah, kita kasih nama ini aja lah. Ini reset, ini sensor. Berarti kita tambah aja di sini tombol reset ya. Stop, start, sama reset. Warnanya kuning biasanya. Nih reset button, kita setting lagi nih di
coil 3. Reset button. Ini yang sensor tadi. Ini yang lampu nanti. Nah, sekarang kita pakai alamat yang M ya, M. Karena kita simulasi. Nah, alamat ini kita bikin M0. Ini alamat M0 menunjukkan yang ini, coil 0, M0 nih. Kita punya, ini kan tadi kita samain stop button. Stop button. Sama ya. Baru kita punya coil 1, start button. M1. Start button. Ini kok baru kita nih, kita punya motor 1 kan di yang ini kita anggap entry conveyor. Berarti kita punya ini kan 10 nih, berarti M10. M10 agak lebih enak sih kalau pakai ini. Kita samain di sini entry conveyor, berarti M1 aja, motor 1. Motor 2 tadi kan M11. Ini kan alamatnya 11. Kita pakai namanya M2. Ini pakainya yang mana? Pakai yang M10 atau M11 nggak apa-apa. Karena masih satu jalur. Kita bikinnya M10. Dah, oke masuk. Nah, ini alamatnya kita pakai yang mana? M1, M pakai yang ini M10 atau M11 boleh. Atau motor 1 atau motor 2. Kita karena udah dipakai tadi kita pakai yang M11 saja. M11. Oke. Nah, sekarang nih tombol reset. Tombol reset tadi kan nih M0, M1, stop button, start button. Ini add entry. Berarti dia M3. M3. Oke, kita kasih nama reset. Nah, ini kita kasih alamat tadi M2. M2. Ini normally open atau normally close-nya nanti kita coba dulu ya. Ini kita kasih sensor gitu ya, sensor. Oke, masuk ini 5. Nah, ini kan alamat lampu yang ini M12. M12. Berarti light indikator. Oke. Ini pakai C rupanya. Nah, udah ya. Ini berarti ya, kalian boleh buat programnya dulu, baru buat yang di sininya di Factor.io. Tapi kan lebih baik buat ininya dulu, biar penentuan alamatnya rapi, biar nggak bingung gitu. Apa yang kita punya gitu. Kan kita punya kayak tadi yang di sini, ada inputan 4, outputan 3. Kita kan udah punya tadi, udah selesai semua ini. Kita coba ini normally close atau normal open, nanti kita sesuaikan aja yang ini. Kita jalankan. Baru di nih, oke. Nih. Masuk ke sini. Di connect. Nah, ini udah contreng ya. Jalankan. Kita tekan tombol start. Nggak connect ini. Oh, ini
Ini
Kita coba start. Kita running. Ini terhitung 1. Kan belum di reset. Reset lagi. Tinggal 0 ya. Sini aja kita lihatnya. Ini ada 1 barang lewat. 2 barang lewat. Ini 3 barang lewat. Nanti saat 5 ini aktif, ini reset lagi. 4. Nah, ini aktif, langsung reset dirinya sendiri. 5. Kan ini tadi 0 lagi kan? Karena pas ini aktif, dia langsung reset lagi. Gimana biar misalnya nggak langsung reset? Nah, kita pakai timer bisa. Kita stop aja di sini. Ini tekan stop sekali. Udah. Ini nih sorting kayak gini ya. Ini bukan sorting, lebih ke pengenalan counternya aja. Kalau sortingnya nanti pakai yang gini dulu lah. Yang di bagian ini ada yang ditanyakan nggak? Gimana? Ada yang ditanyakan? Mungkin diminta ini buat dulu Mas. Buat dulu ya. Coba ditanyain dari awal, dari mana yang belum paham. Iya, yang belum paham mungkin gimana ya? Nanti ditunjukin share screen. Coba. Baik, Pak. Mungkin Mas, ini dulu. izin, Mas. Ya. Tinggalan jauh banget, Mas. Gini, mungkin nggak masalah lah ketinggalan jauh. Tapi untuk gambaran dari counter itu dapat nggak? Kalau gambarannya yang Mas jelasin dapat, cuma ketinggalan simulasinya. Oh, simulasinya Heeh. ini ya. Yang ada yang ngikuti nggak di sini? Yang tinggalan sampai mana dulu? Memang belum buat gitu sama sekali. Belum, Mas, karena pakai laptop, Mas, kan. Jadi belum buat sama sekali. Oke ya. Mungkin counter itu gunanya tuh mirip sorting itu kayak ini ya. Ini scan terakhir ya dari Factor.io. Nah, ini banyak ya pemakaiannya. Ini sensor yang dipakai bukan seperti sensor yang tadi. Ini sensornya, kita lihat ini sensor vision sensor. Vision sensor ini mendeteksi warna. Setiap warna itu punya kode masing-masing. Misalnya warna merah, kodenya apa, kuning apa, silver apa, metal apa gitu-gitu. Jadi dia kedeteksi ini, buang sini. Nah, ini sorting. Barang satu lewat threadnya sini. Dari sensor yang ini. Nanti kalian program ini juga. Nah, ini ya. Yang tadi tuh pertama itu kita punya yang ini ya. Mungkin boleh ngikut lah dari awal sekarang. Ini punya ini, kita hapus bagian ininya. Sensor yang ada depan sama yang belakang. Masih ada yang bingung nggak? Masa dari tadi nggak ada yang ini sih nggak ngikutin? Ini kita udah mulai masuk sini soalnya. Factor.io. Materinya ya
Itu seperti kemarin shape holding, timer, counter. Umumnya itu sih di dunia industri. Untuk variasi lain itu lebih ke sensor aja. Penggunaan sensor sama bagian programnya. Yang udah coba satu orang. Ya tadi yang mau nanya siapa ya? Saya, Mas. Papan yang panjang itu namanya apa, Mas? Papan yang panjang. Conveyor-nya. Ah. Kan di home tadi, di scan, baru yang queue of item counter. Ini mau buat baru atau gimana? Coba di-share aja, share. Baik, Mas. Buat dari awal, Mas, tadi memperhatikan. Oke. Kelihatan nggak ya? Belum nampil. Ya? Mas, ini, Mas. Udah kelihatan belum? Iya, kelihatan. Di sini ya nyarinya, Mas ya? Oh enggak, itu di yang sebelah kiri, yang home, yang gambar rumah. Rumah. Ya. Baru scan. Nah, dipilih yang kanan, nomor 4. Nih. Iya. Kalau mau Udah, simpelnya di situ. Nah. Ya, makasih, Mas ya. Enggak, coba masih ingat nggak sih apa yang dipakai tadi gitu? Inputan itu kan ada 2 ya. Pada dasarnya ada 2, ada normally close sama normally open. Ini ya, Mas. Sama Nah, itu panel pasangnya di mana ya? Itu bikin dulu tiangnya. Kan ada tiangnya. Oh, bikin tiang dulu. Tapi nggak apa-apa bikin itunya dulu, nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau mau naikin ke atas, V ditahan, baru angkat ke atas. V sekalian, ya gitu. Baru klik ke kanan, di rotate bagiannya yang yaw. Oke, mantap. Yang lain ikutin dia ya, biar ngerti gitu. Nah, itu kan ada tombol off ya, yang merah. Ini. Ya, nah, push button. To stop. Loh, kok di bawah, Mas? Gini ya? Iya, benar. Itu kebalik mesin tapi. Iya. Gimana sih cara nurunnya nih? Itu pakai apa namanya? Scroll ditahan. Coba scroll ditahan. Kalau mau pakai mouse, pakai scroll. Kalau nggak pakai mouse, yang di kanan itu kan, yang atas kanan ada lambang di sebelah gambar orang itu. Coba yang di atas kanan, yang sebelah gambar orang. Ini ya? Nah, itu, iya. Nah, itu. Nah, baru bisa dirubah lagi itu. Bukan, maksudnya pakai, iya. Bisa gitu. Kayak sudut pandangnya lah. Baik, Mas. Yang lain ngikutin dia, biar paham gitu. Nanti yang ada bingung bisa nanya. Di sebelahnya lagi. Sebelah lagi. Ini Iya. ya? Bukan yang kanannya. Ini. Iya. Bukan kanan tadi. Yang merah sekarang. Yang lagi merah. Udah kok. Itu timernya aktif itu. Gimana? Oh, gini. Udah. Oke. Bottom 1. Yang hijau tadi ya? Ya, hijau. Kehilang ya?
Mas naikinya tadi pencet V terus apa Mas? Halo. Pakai V sama mouse kiri ditahan. V ditekan, mouse kiri ditekan. V ditekan Mas. Oh, Bisa ya? aduh. Udah bisa Mas. Oke. Bebas desain sendiri juga, kalian bebas sih mau gimana. Yang penting ada sensornya, ada push buttonnya, push button stop, start, sama reset. Untuk yang lain nanti bisa saya bantu. Yang kuning sekarang, yang kuning. Kuning ini Mas ya? Iya, reset. Sama hijau lagi. Yang atas. Ini yang Iya, lampu. itu. Lampu. Lihatnya dari depan aja biar nggak susah. Caranya gimana Mas? Pakai mouse nggak? Iya pakai mouse Mas. Nah, itu scrollnya ditekan, Turun. baru ke atasin, baru ke kanan, geser ke kanan. Nggak bisa. Kalau Nggak bisa, nggak, Mas. itu dirubah lagi yang sebelah kiri. Ini ya. Bukan yang kiri. Ah, iya Ini. tuh. Iya. Nah, baru geser. Maju mundur Mas. Tunggu ya, saya coba. Kalau enggak pakai analog, pakai anu loh tuh Mas. WASD itu bisa tuh juga. Di keyboard. Pakai apa Mas? Di Nah, itu WASD. apa? Huruf keyboard itu loh, ditekan W-nya maju, S mundur, A kiri, D-nya kanan. Yang kayak biasa main game, masa nggak tahu. ASWD. Enggak tahu. ASWD, masa nggak tahu. Kalau enggak ya apa itu pakai tanda panah di keyboard pojok itu juga bisa itu. Itu lumpuh. Kegeser aja dia. Nah, geser gitu aja. Biar Taruh di bawahnya aja nggak apa-apa. Yang warna peletakannya aja nggak apa-apa. Iya, kurang Tapi rapi letakkan. sesuaikan biasanya emergency, stop, start, reset. Biasanya gitu. Iya Mas. Stop dulu, start, baru reset. Biasanya gitu. Nanti ikutin yang Mas punya aja ntar. Masih mempelajari ini dulu Mas. Mas, tombol gua nggak mau naik ya Mas? Apa? Tombol lampu itu loh Mas. Tombol lampu. Oh udah Mas udah. Oh iya. Habis ini apa ya Mas ya? Langsung setting itu gimana ya tadi? Itu dirapiin dikit lagi lah ya. Coba dideketin. Kayaknya itu Bisa. di bawahin aja, digeser ke bawah.
Yang itu lampunya ke bawah. Sama-sama. Nah, soalnya itu masih belum lurus itu. Geser ke kanan gitu. Tapi kalau apa nggak apa-apa sih. Nanti rapiin aja, tinggal rapiin. Iya. Ini lampu apa ya? Kunci itu. Ntar dirapin aja, Mas. Kalau apa langsung aja ke itu nggak apa-apa. Yang penting tombolnya nanti bisa ngerapin sendiri kok. Langsung kemana, Mas? Ini ya? Nah itu masuk ya, yang itu paling bawah. Kalau enggak bisa juga dari yang sudut kanan yang home itu. Coba kembali lagi. Nah, baru yang ke itu, yang gambar rumah tadi. Gambar rumah. Hah? Iya. Bukan gambar rumah berarti. Di bagian file, driver. Nah, drive. Iya, itu. Boleh sih itu. Nah, baru kita itu kan masih drivernya yang sebelah Iya, kiri non. atas. Itu rubah ke TCP/IP. Iya tuh. Gini, Mas Nah, ya. Oke. Tadi kan kita punya berapa inputan? Itu sebagian sensornya dihapus dulu aja. Yang di punyamu juga masih ada itu sensornya kan, belum dihapus. Iya. Ini. Yang di itunya, di conveyornya. Yang ada sensornya itu loh, Mas ya. Nah, itu. Yang hapusnya yang itu aja, yang itu. Yang di tengah sama yang di ujung biarin aja. Nah, itu aja yang dihapus. Yang sebelah kiri. Yang lain udah pada bisa belum? Ada yang bisa nggak? Yang ini dihapus, Mas ya. Bebas mau yang mana yang dihapus boleh. Itu boleh, yang di tengah boleh, yang di awal boleh. Boleh. Sisain satu aja lah, yang mana gitu. Ini aja ya, mungkin ya. Oke. Biar tengahnya kelihatan. Nah, dah. Baru masuk ke driver lagi tadi. Nah, kita itu entry-nya dikeluarin aja. Nah, tadi kan punya berapa? Punya inputan 3 ya? 3 ya, Mas. 4 sama sensor. Ini udah pas coil 0, 1, 2, 3. Ke konfigurasi, yang kanan. Konfigurasi. Ini. Yang atas. Konfigurasi. Nah, itu. Diklik, Mas. Dia diklik. Nah, yang bagian digital input, nah itu kan offsetnya 0, count-nya 4. Berarti iya, itu berawal dari 0 sampai 4. 4, ya. Nah, biarin. Yang bawahnya itu digital output, kan output. Berarti berawal dari 10. Aduh. Ini, Mas ya? Yaitu rubah ke 10 yang offsetnya. Offset digital output. Sini ya? Nah, Di iya, sini ya ubahnya, Mas ya? iya, bikin 10. Dulu. Nah, yang count-nya bikin 4. 4. Ada berapa outputan punyamu? 6 aja, Mas. Biar beda 6 dikit. aja. Ya, 6 gitu. Nah, berarti berawal dari 10, 11. 10-nya tetap dihitung ya. 10, 11, 12, 13, 14, 16. Nah, udah. Baru kembali lagi. Ini udah gini aja? Udah gitu aja.
Kembali tadi. Oke, Oh, nah iya. itu kan udah nambah. Tadi 6 jadi 15 karena berawal dari 0 dari 10. Nah, masukkan itu penggunaan koilnya bebas ya, mau start, stop duluan. Iya, Mas. Berarti tergantung masukannya kita kan tadi itu yang kita buat dia. Iya, mau kita mau bikin coil 0 mau bikin start duluan, stop duluan, bebas. Yang penting nggak bingung aja. Itu startmu ada 2. Ya, iya. Yang dipakai yang start mana? Start 2 ya? Mungkin dirubah aja dulu ntar namanya. Itu enggak nama, itu alamatnya. Alamat Nanti ini. kayaknya yang dipakai yang 2 sih. Nah, bikin 2 aja di start buttonnya dibikin di coil 0. Misalkan ini ikutin 0. Nah, Gitu ya. baru stop button. Bebas mau dibikin di mana aja bebas. Oke. Baru reset. Satu lagi apa, Mas ya? Ini ya? Add entry, iya, add entry. Nah, outputnya Benar nggak yang 2 ya? bukan. Itu outputnya yang buffer compare sama entry compare. Nah, itu Itu. emitter nggak dipakai. Emitter. Yang entry baru sama yang lag indikator grain. Nah, itu. Nah, kita kan punya 3 output ya. Nah, baru masuk ke codinganmu tadi, programmu tadi. Dihapus aja dulu. Yang lain pada bisa kan ya? Dilihatin ya, disimak biar ngerti. Langsung output aja, output. Langsung output ya. Iya. Kuncinya. Ini ya, Mas ya? Iya, benar. Tadi ada outputnya 2 ya, ada motor 2. Iya. Nah, Ini Mas ya? Oke. Masuk ke room selanjutnya. Benar-benar. Buat room baru. Bukan Ini ya? di Bukan. Nah, itu benar. Nah, room baru yang tadi itu normal ya, benar. Baru kasih Ini ya? ya benar timer counter ya. Oke, situ benar. Baru kasih output. Pindahin aja itu ke atas. Ini gimana nih? Continue aja, continue. Nah, itu nggak apa-apa. Cuma mau pindah ya? Dihapus aja kalau nggak.
Outputnya pakai yang D ya. Iya Mas. Oke, baru Ini reset apa? Mbak. Itu masuk buat itu lagi tombol normal open. Iya. Di R. Oke, benar. Sama yang di CU. Ini maaf ya. Ini sambung Mas ya. Maaf ya agak lewat waktunya biasanya. Biasanya kan jam 17.4 biar ngerti. Iya Mas. Nggak apa-apa. Digabungin ya, benar dari situ. Ini ke R Mas ya. Iya ke R. Itu nggak boleh gabung itu ya. Yang sebelah kanan itu dihapus aja. Nah, itu. Oh iya ini. Iya. Ditarik aja ke bawah. Cara Hapus ngapus dari ini gimana? itu dari keyboard aja. Delete. Oh, delete. Delete Ini, Bo. line, Bo. Delete, jangan delete lu. Ya itu coba. Delete line. Oh, iya. Nah. Itu tarik aja dulu ke bawah, pindahin aja ke bawah. Oke. Nah, itu baru hapus. Enggak, gini aja, biar itu pindahin dulu ke bawah, biarin terhubung. Nanti hapusnya pakai yang gambar penghapus. Udah. Itu Udah, bikin Mas. dulu, Ini tarik dulu gitu. ditarik dulu. Dia gabungin dulu ke CU-nya, bukan up-nya. Oke. Itu harus santai-santai dia buat garisnya. Pelan-pelan gitu ke kanan. Nah, oke. Baru dari atasnya juga. Yang kiri. Iya tuh. Kok nggak mau ya, Mas? Mau itu yang kiri, arah kiri ya. Nah, gitu. Kiri aja, agak ke kiri. Jangan ke kanan, kiri. Nah, itu. Naikin lagi dari atas dulu. Nah, ada. Baru hapusnya pakai penghapus. Nah. Geser ke kanan. Enggak, jangan gitu. Yang tadi itu, tekan. Geser ke kanan. Tekan, baru geser ke kanan. Nanti warna merah dia. Itu tahan kiri, baru geser ke kiri. Nah, gitu. Geser ke kiri. Sampai warna merah ada. Baru lagi. Dah. Nah, baru kasih output yang D. Udah, Mas. Oke, sekarang alamatnya sesuaikan sama yang tadi. Masuk ke room 0. Sini ya? Bukan yang atas. Yang Kan atas. ada program di atas. Nah, Ini. Yang room 0 itu masih room 1. Kan ada 2 program tadi bikin. Ini berarti, Mas. Enggak, scroll, coba scroll ke atas. Nah, itu. Nah, itu. Itu kan stop. Alamat stop tadi ya berapa gitu. Alamat stop. Berapa sih alamat stop tadi? Stop button. M1 berarti, Mas ya? M1.
Ini stop. Ini tadi apa Mas ya? Star itu star. Di address-nya. Pakai yang address. Bukan yang situ. Di address yang bawah. Oh, bukan ya. Nah, itu. Pakai M. Berapa tadi M? 0. Cek dulu. M0. Iya, M0. M0. Ini masuk sini benar. Nah, itu masuk ke apa tadi? Outputnya apa? Bukan motor. Motor 1, motor 2 ya. Outputnya apa, berapa? Apa tadi? Conveyor. Entry conveyor. Berarti 10 dengan 11 itu Mas ya? Iya, 10 sama 11. Itu 10, bawahnya 11. Oke. Ini tadi apa Mas ya? Itu Restar ya? M0 apa? star. Star. Yang bawahnya kasih alamat M. M10. M10. Nanti ini dijadiin laporan ya. Sama Factorio juga. Iya Mas. 10 gini Mas ya? Iya, benar. Berarti motor 1. Baru Oke. masuk ke bawah. Rung selanjutnya sesuaikan lagi. Itu tadi M11. M11. Itu cuman kayak coil aja biar dia aktif gitu. M11. Ini Itu, nah itu reset, tombol reset di berapa? Di M berapa? coil 2. M2. 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 Nah itu masuk ke sensor. Sensor mana Mas ya? At entry itu, at entry. M3. M3 tadi. Ya, output. Nah outputnya itu tadi lampu kan, light indikator. Indikator 12. Ini yang belum bisa buat sendiri ya, jangan di capture punya temennya. Soalnya ada nemu kayak gitu sih. Setidaknya buat gitu loh, minta temennya ajarin. Jangan capture punya temennya baru dimasukin ke laporan gitu. Udah berarti ya, udah aman ya. Udah Mas. Oke, baru yang itunya lampu gitu aja. Udah jam segini nggak enak. Oke, ini udah mantap sih. Itu presentnya diganti aja, presentnya. Kan masih 99. Oh iya. Nah itu, dibikin 5 gitu. 5. Oke, apply. Nolnya nggak apa-apa ada. Oh. Udah Mas. Itu disimulasikan. Coba. Ini di run Mas ya? Iya, di run.
Oke, masuk ke itu Factory.io. Ini Mas. Nah, baru di connect. Connect ini ya. Iya. Connect. Nah, itu udah contreng yang kiri, berarti udah bisa. Oh, Baru. gitu ya, Mas. Ini ya. Ya. Nah, coba di start. Itu cari tombol start. Itu Sini ya. di play ya, di play dulu. Nah, baru tombol itu start button-nya. Pakai itu aja tadi yang tadi dibilangnya ASW. Start. Ini Mas ya. Iya, start. Nanti pas kelima dia jalan. Hidup lampunya. Nah, udah. Berarti programnya jalan. Oke. Lampunya belum hidup Mas. Kayaknya salah di lampu deh gitu. Enggak hidup tadi. Kan counternya kelima. Tadi udah lebih dari 5 dia mati. Gitu ya. Coba saya Iya. Yang lain yang nggak ngikutin belajar ya. Di reset aja, coba klik reset. Iya. Dah. Nanti ada 5 barang hidup itu. Lampunya lihat. Oh iya. Nah, itu. Udah Oke. Mas. Makasih Mas ya. Oke. Yang Ini lain boleh ini ya. stop share nggak? Apa? Ini stop share atau gimana? Oh iya, stop share aja. Makasih ya udah share. Mas. Aku yang makasih. Oke. Ini karena udah ini ya, udah malam juga, maghrib. Untuk laporannya jadi ini ya, bikin yang di Factory.io-nya sama yang di Eco strukturnya ya. Programnya masih program yang sama. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau bingung japri aja nggak apa-apa kok. Oke, Mas. Ada yang masih bingung? Nggak ada ya. Besok ini ya. Kalau besok ini Pak Wira ada nggak ya? Sudah selesai, Mas. Ini minggu depan belum responsi ya, Pak? Minggu depan, minggu ke-6 ya. Iya. Responsinya minggu ke-7, tapi cukup nggak untuk semua. Nanti kita bahas. Nah, kalau misalnya minggu ke-7 responsi, besok materinya untuk yang di ekostrukturnya mungkin cukup, Pak. Jadi mungkin ke variasi yang lain. Jadi mungkin besok kalian ini ya belajar biar di responsinya lancar. Besok satu persatu ini ya share screen. Bisa ya? Jadi yang belum dipahami besok latihan lah, latihan semuanya. Iya, Pak. Kalau bisa semuanya sampai paham. Jadi jangan malu-malu.